Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu tabi'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Halaman 54. Nomor 45. Kitab Khulasa Nuril Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin. An-nuzul bi Quba. Tiba di Quba. Quba itu adalah awalu masjidin bunya fil Islam. Masjid pertama, bunya apa artinya bunya? Yang dibangun fil Islam dalam sejarah Islam. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu lama ya, kita nggak bisa ceritain satu-satu. Cukup beberapa cerita yang kita kisahkan kemarin. Terakhir ketemu apa Nabi itu? Waktu hijrah itu. Yang kita kisahkan kemarin ketemu apa? Kisahnya siapa? Ummu Ma'bad. Udah. Sekarang Nabi tiba di Quba. Wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai Quba di Quba fil yaumi tsani min Rabiul Awal. Pada hari kedua dari bulan Rabiul Awal. Sekarang kalau kita umroh, setiap orang yang umrah biasanya sholat di masjid ini. Masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Quba. Nah. Dan turun ayat Al-Quran yang menyinggung masjid Quba ini. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang didirikan di atas ketakwaan. Allah menyebutnya masjid yang didirikan di atas ketakwaan. Dipuji sama Allah. Jadi ini masjid mulia, masjid yang istimewa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Itu lebih berhak engkau makmurkan. Karena di dalamnya ada orang-orang yang ingin menyucikan diri, kata Allah. Jadi masjid Quba ini masjid yang spesial. Karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid yang didirikan di atas takwa. Sekarang ada sebagian masjid didirikan bukan atas dasar takwa, tapi atas dasar apa? Atas dasar kemewahan. Bahkan saya pernah melihat beberapa masjid orang datang ke sana itu bukan buat ibadah, tapi buat selfie. Ada kan? Tahu nggak kamu? Perlu saya sebutkan nama-nama masjid. Jadi ada masjid besar di Indonesia. Oh, nggak cuma di Indonesia, di negara lain juga ada. Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk mempermewah masjid. Dan masjid itu dipakai buat ibadah, iya dipakai. Tapi orang tuh rata-rata ke situ bukan buat ibadah, tapi buat wisata. Karena masjidnya didesain sebagus mungkin, orang tertarik, kemudian pada selfie gitu kan. Pernah saya ngisi di sebuah masjid, ba'da maghrib, orang ada yang datang sekitar ya katakan berapa baris gitu, mungkin 3 baris kalau dibariskan. Tapi yang wisata ke masjid itu lebih banyak ketimbang yang hadir. Walhasil saya ngisi pengajian itu, orang ngelingkar di sini di depan, yang ikut hadir pengajian mungkin sampai situ gitu. Selebihnya itu pada lalu-lalang, pada rekreasi, mobil banyak. Mobil berduyun-duyun. Bukan buat mau ngaji. Nah, awalnya saya datang ke masjid itu, ada bis-bis banyak di masjid itu. Apa mereka itu mau menghadiri pengajian saya ya? Kata dalam bayangan saya. Jauh-jauh dari mana gitu kan, naik bis. Oh, ternyata bukan Ustaz. Itu orang mau rekreasi katanya ke masjid ini. Emang udah biasa masjid di tempat rekreasi. Ada yang masjid itu rame karena memang banyak kegiatan sosialnya, banyak kegiatan pengajiannya, bagus.
Kayak di masjid di Bintaro ini. Masjid Bintaro saya ngajar biasanya sebulan sekali di MRBJ. Itu salah satu masjid yang pantas jadikan teladan sama masjid di Indonesia. Dia punya bisnis maju, dia punya lembaga pendidikan. Jadi masjid punya TPQ, no. Masjidnya itu punya sekolah, punya klinik, punya ambulan, punya bisnis food court, punya apa lagi? Bisnisnya banyak. Kegiatan pengajiannya nggak pernah libur, tiap hari maghrib subuh itu. Kalau nggak tahsin Al-Quran, pengajian untuk masyarakat umum. Kalau bulan puasa itu ngasih makan full setiap hari. Kalau 10 malam terakhir buka sekaligus sahur. Mungkin sebulan bisa habis 1 miliar buat ngasih makan orang. Jadi driver, ojol, pegawai-pegawai semuanya. Kalau di Bintaro nggak bakal kelaparan. Subhanallah itu, dan pengajar-pengajar di sana kalau nggak profesor, doktor. Saya doang paling, sama beberapa ustadz yang bukan bergelar doktor. Tiap hari itu pengajian. Di beberapa masjid pengajian itu paling berlangsung seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Biasanya Sabtu Minggu pengajian itu. Kalau di Bintaro ini, di MRBJ ini tiap hari. Sekarang aja ada. Sekarang, besok, setiap hari. Jadi manajemennya bagus, kegiatan sosialnya aktif, anak remajanya juga semangat, orang tuanya mendukung. Kemudian khidmat mereka kepada masjid luar biasa. Jadi orang-orang yang udah sepuh, yang kepalanya udah putih, masih istiqomah mendengarkan mengaji. Jadi saya tuh ngajar di sana. Di depan tuh bukan anak-anak muda, ada anak muda. Tapi bapak-bapak yang udah putih-putih itu tetap masih nyimak pengajian. Dan mereka nyimak pengajian dengan serius gitu. Subhanallah. Masjid Raya Bintaro. Salah satu masjid yang paling membuat saya betah kalau ngajar, masjid itu. Itu contoh masjid. Dibangun di atas ketakwaan tuh masjid kayak gitu. Dan kepedulian sosial. Di Jogja juga ada, masjid kayak gitu ada. Di Bandung juga ada. Di Jogja saya baru sekali di sana. Kalau di Bandung tuh ada masjid Al-Latif. Itu anak-anak mudanya antusias. Saya mungkin pernah ngisi 3 kali kayaknya ya. Itu anak-anak muda. Dari ujung ke ujung tuh rata-rata anak-anak muda. Mereka antusias. Mereka itu dengan ngaji begini tanpa main HP, tanpa bercanda. Pernah pertama kali saya ngisi di masjid itu, saya ceramah sekitar 2,5 jam. Tanpa berhenti. Materi dengan tanya jawab. Subhanallah. Merekanya antusias, ya saya juga antusias kan. Itu contoh masjid. Dan sama mereka itu mengayomi anak-anak muda yang kehilangan arah, yang udah mungkin punya masalah di rumahnya. Masjid menjadi tempat pelarian yang begitu. Masjid Quba dipuji oleh Allah, katanya apa di antara gambarannya? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahhar. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin menyucikan diri. Jadi masjid itu tempat yang ideal untuk menyucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah itu suka. Allah itu cinta kepada orang-orang yang menyucikan diri, senantiasa menyucikan diri. Gimana maksudnya menyucikan diri? Kamu manusia itu kemungkinannya cuma 2, ima melakukan taat atau melakukan maksiat. Ada orang yang terjaga dari maksiat? Ada, para nabi doang tapi. Selain nabi, semua manusia itu berpotensi berbuat salah dan dosa. Kalau orang punya niatan terus-menerus ingin menyucikan diri, dia bermaksiat, langsung bertobat. Jatuh maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Tidak mengentengkan perbuatan maksiat. Tidak mengentengkan perbuatan maksiat, tapi dia terus-menerus menambal kemaksiatan dengan perbuatan taat. Pergi ke masjid, sholat lagi, baca istighfar, baca Quran, menghadiri majelis ta'lim dan seterusnya. Jadi Allah itu suka sama orang yang terus-menerus menyucikan diri. Artinya apa? Gak ada alasan putus asa bagi orang beriman sekalipun dia berlumur kemaksiatan, selama ada niatan kembali kepada
Tuhan. Karena Allah itu Tawwab Rahim, Maha menerima taubat, Maha penyayang. Baik. Hari apa itu katanya? Hari kedua dari bulan apa? Rabiul. Itu juga termasuk hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar sebulanan lagi kita akan merayakan Maulid Nabi. Mau ngadain apa kamu di sini? Maulid Nabi. Oh, acara gede-gedean kayak gitu. Undang penceramah, kemudian malam-malam orang tua oleh santri dipanggil, mau? Patungan mau? Hah? Nyari dana. Jangan nyari dana. Al-muwafiq li 30 min September yang setara dengan 30 September tahun 622 Masehi. Yang bertepatan dengan 30 September. Ba'da'an makatha 13 sana, setelah ia tinggal 13 sana, berapa tahun itu? 13 tahun. Jadi sampai di Kuba itu setelah berapa tahun? Tinggal 13 tahun. Mudhayyaqan alaih, hidup susah. Mudhayyaqan itu hidup dipersulit. Mudhayyaqan alaih itu dipersulit. Beliau sampai di Kuba, nanti sampai di Madinah disambut oleh sahabat Ansor, bukan GP Ansor. Sahabat Ansor itu artinya apa? Sahabat Nabi yang menolong Nabi di Madinah. Kalau yang hijrah namanya apa? Muhajirin. 13 tahun di Mekah. 13 tahun diapain? 13 tahun itu diapain? Mau dibunuh, diperangi dengan berbagai macam cara, disiksa sahabat-sahabatnya 13 tahun. 13 tahun. Aku mondok 6 tahun. Mondok itu makan normal, tidur normal, bisa main. Bisa apa lagi? Masih dijenguk sama orang tua, dikasih uang jajan. Apalagi? Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. 13 tahun Nabi itu diperangi oleh kaumnya. Barulah kemudian beliau mendapatkan kelapangan. Tiba di Madinah disambut oleh sahabat-sahabatnya. Itu pun gak selesai sampai di situ. Karena di Madinah terjadi peperangan lagi. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa kekasih Allah saja yang paling mulia itu tetap mendapatkan ujian. Apalagi kita. Bukan nabi, bukan wali, bukan orang soleh. Pasti mendapatkan ujian. Bisa nggak Allah menciptakan Nabi Muhammad itu orang kaya raya, sejahtera, tidak punya musuh, hidupnya aman, sentosa? Bisa nggak? Bisa aja. Tapi kalau Nabi kayak gitu hidupnya, gimana umatnya dapat keteladanan, ya nggak? Umat-umatnya yang susah, yang hidupnya tersiksa, yang fakir, miskin, kadang-kadang ada yang diuji dengan harta, diuji dengan keluarga, diuji dengan musuh dan lain-lain. Gimana dapat keteladanan? Oh, Allah ciptakan Nabi itu hidupnya berat. Penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Supaya apa? Supaya menjadi teladan bagi umatnya. Orang yang punya satu istri, yang setia pada satu istri, ada keteladanan pada diri Nabi. Ya kan? Itu ketika Nabi belum menikah dengan perempuan lain, 25 tahun dengan Sayyidah Khadijah. Orang yang setia dengan satu istri ada keteladanannya pada diri Nabi. Orang yang terpaksa berpoligami dengan alasan-alasan yang dibenarkan, ada keteladanannya dari diri Nabi. Orang yang hidup sebagai yatim, ada keteladanan dari seorang Nabi. Orang yang hidup susah, apalagi keteladanannya banyak dalam kehidupan Nabi. Orang yang hidup senang, ada lagi keteladan. Nabi juga nggak selamanya susah, kadang-kadang mendapatkan nikmat. Keteladanan pada diri Nabi ada. Kepala negara. Nabi kan nanti ketika di Madinah jadi kepala negara. Nabi itu sampai di Madinah nanti diangkat sebagai kepala negara. Di sana ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Muslim. Mereka semuanya bikin satu traktat politik namanya Mitsaqul Madinah, Perjanjian Madinah. Apalagi? Seorang pedagang, Nabi juga sama. Ada keteladanannya sebagai seorang pedagang. Sebagai seorang ayah, ada.
Sebagai seorang anak, ada nggak? Ada, meskipun ayah beliau meninggal ketika beliau dalam kandungan, tapi ibunya sempat menemani beliau. Dan masih ingat dulu kisah beliau dengan Abu Thalib? Ketika hidup dengan Abu Thalib kan anaknya lumayan banyak. Nabi Muhammad kan nyempil istilahnya. Ketika ayahnya udah nggak ada, ibunya nggak ada, kakeknya udah nggak ada, dititip sama pamannya. Pamannya punya anak banyak. Nah, Nabi itu gimana? Keteladanan yang ditunjukkan sama Nabi itu apa? Anak kecil, meskipun masih kecil, karena nggak mau merepotkan pamannya, akhirnya sambil kerja. Kerjanya apa? Ngongon kambing. Dapat upah dari orang-orang Mekah. Tuh anak. Anak kecil yang baik begitu. Gak suka nyusahin orang tuanya. Gak suka nyusahin orang tuanya. Udah meminta handphone, mending minta handphone Samsung. Atau Oppo. Atau apa? Xiaomi. Atau apa lagi? Ya, satu lagi. Vivo. Mintanya iPhone 15. Astagfirullahaladzim. Ada siapa? Ngereng-ngereng ke orang tua minta iPhone 15. Selesai dikasih iPhone, minta motor. Jadi motornya Mio. Vario udah kemahalan. Motor Beat masih mending. Supra X. Motor legenda masih mending. Minta motornya motor Harley Davidson. Enggak lah, sama orang tua jangan kayak gitu ya. Saya seumur umur sama orang tua enggak kayak gitu. Saya enggak minta motor. Waktu saya remaja saya enggak pernah minta motor sama ibu saya karena tahu diri. Di samping tahu diri, saya itu semenjak selama SMA saya itu enggak bisa motor. Dari kelas 1 SMP sampai lulus SMA, saya tuh nggak bisa motor. Saya bisa motor tuh pas mau nikah. Sebelum nikah ke sini, saya mikir, malulah saya, gimana jadi suami nggak bisa naik motor ya kan? Akhirnya saya ada motor motor ibu saya, motor Supra X warna hitam tuh. Saya bawalah ke belakang sendiri kan, maksain gitu. Saya bawa ke belakang sendiri. Ada itu apa namanya, pelang masuk perumahan itu. Pelang masuk perumahan, kata saya, dikasih tahu doang, ini gas, ini rem, katanya. Terus motornya motor gigi. Motor Supra kan motor gigi. Oh ini kalau misalnya mau masukin ini gigi 1, cek ini, gigi 2 ini. Awalnya pelan-pelan minggir kan, minggir jalan. Masuk ke perumahan ada pelang, jeplak kayak. Untung nggak rusak, nggak ada orang lagi. Kalau ada orang malunya minta ampun. Pernah saya insiden bawa motor sendirian. Kalau ada rekamannya, kalau ada CCTV-nya lucu. Aturan ngerem, namanya orang belajar kan nggak tahu rem, agak kagok antara rem dengan gigi itu kan. Saya mencetnya gigi, pencet gas, yang ngaceleng lah udah. Pencet gas. Untung nggak cedera. Saya bawa motornya, bawa pelan-pelan lagi, bisa. Jadi begitu, 13 tahun katanya. Berarti di Madinah berapa tahun dong? 10 tahun. Ini sekarang anak segede kamu tuh nggak tahu. Coba kalau kamu percaya, cek deh. Teman-teman kamu yang sekolah itu, di luar itu, berapa tahun Nabi Muhammad hidup di Mekah? Kadang pada geleng-geleng kepala. Bersyukurlah kamu dikasih tahu lengkap, hampir hatam tuh kitabnya juga. Baru episode pertama ini, baru season pertama, season kedua nanti, jadi 2. Season pertama bisa sampai 50 episode, berarti total 150 episode kalau jadi. Allahu a'lam. Setelah 13 tahun dipersulit fi Makkah, di kota Makkah, mamnu'an minal jahar bid-da'wah, dilarang. Mamnu'an itu artinya dilarang. Minal jahar bid-da'wah, dari berdakwah, dilarang dari kegiatan berdakwah. Dok, yang belum punya kitab, beli kitabnya ya, murah ini, 15.000 3. Ya, di sana. Kasih tahu, tapi kasih tahu, ketua kamarnya siapa, ketua kamar? Un, kasih tahu Un.
Itu di situ toko Muslim itu, di situ. Wa qad aqama bi Quba. Besok kalau sudah punya semuanya ya. Wa qad aqama bi Quba, dan beliau tinggal di Quba isnataini wa ishrina laila, selama 22 malam. Lama juga berarti di Quba ya. Baina ashabihi, di tengah para sahabatnya, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Itu apa Sandi? Muhajirin apa arti muhajirin? Sahabat yang kan nggak perhatikan. Gimana ceritanya? Muhajirin apa artinya muhajirin? Ang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Yang menyambut Nabi di Madinah namanya Ansor. Apa artinya Ansor? Penolong. Ansor itu artinya penolong, yang nolong Nabi. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan ansar, aminan mutmainan, selamat, dalam keadaan selamat. Selamat dan tenang. Wa qad bana fitil kal muddah, selama masa itu, muddah itu artinya masa. Bana, membangun, selama masa itu beliau membangun, qad bana, beliau membangun Masjid Quba, Masjid Quba alladzi wasafahu Allahu, yang disifati oleh Allah, annahu masjidun ussisa 'ala taqwa, dia adalah masjid yang didirikan di atas ketakwaan. Dan memang begitulah seharusnya semua masjid didirikan di atas ketakwaan. Artinya masjid yang benar itu menjadi tempat orang dekat dengan Tuhan, di samping juga berkhidmat kepada sesama hamba Tuhan. Masjid itu gak cuma tempat ibadah sholat, tempat majelis ilmu. Di antara masjid yang sudah banyak melahirkan ulama dari masjidnya. Masjid mana? Di Timur Tengah. Masjid yang udah terbukti melahirkan ulama-ulama besar. Jadi masjid itu contoh masjid yang gak cuma menjadi tempat ibadah, tapi melahirkan banyak ulama. Masjid mana itu? Masjid mana? Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Melahirkan ulama-ulama besar. Muhammad Abduh, Rashid Ridho. Siapa tuh yang dari Suriah? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Wahbah Zuhaili. Di Indonesia ada Profesor Quraisy Shihab, Mustafa Al-Maraghi. Siapa lagi? Dulu lagi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Terus siapa lagi ulama-ulama besar yang ngarang-ngarang kitab tafsir? Muhammad Said Tantawi, ngarang kitab tafsir Al-Wasit, Grand Syekh Al-Azhar. Kemudian Syekh Jadul Haq. Kemudian Syekh siapa lagi yang namanya sering Ibrahim Al-Laqani, yang punya Jawharat Tauhid. Kemudian siapa lagi? Syekh Ahmad Dardir yang punya Faridah Bahiyah, dipakai di mana-mana kitabnya. Ibrahim Al-Baijuri yang punya Hasyiah Baijuri ala Fathul Qaribil Mujib. Kemudian ada Syekh itu kalau dihitung tuh nama ulama-ulama Mesir itu, dan karya-karyanya itu dipakai di berbagai belahan. Itu lahirnya dari mana itu? Lahir dari masjid. Di Indonesia belum ada masjid yang konsepnya kayak gitu. Jadi di Al-Azhar itu konsep masjidnya gini. Masjid itu setiap hari ada jadwal pengajian khusus. Tiap hari itu hampir nggak pernah libur. Ini pengajian tafsir ada di ruak ini. Dia bikin ruak-ruak namanya. Ini masjid pelatarannya di tengah, masjidnya di sebelah sini. Nah di pojok-pojok ini tuh ada halakoh-halakoh pengajian yang nggak pernah libur. Ini pengajian tafsir, syekhnya Syekh Fulan di ruak ini. Ngaji kitab misalnya Al-Itqan, Ulumil Quran. Ntar ada lagi pengajian tasawuf, itu berbarengan kadang-kadang. Ngaji tasawuf di sini, syekhnya ini. Ngaji fikih, syekhnya ini, kitabnya ini. Dibikin jadwal dari pagi sampai sore. Nggak libur. Pengajian-pengajian di Al-Azhar tuh kayak gitu. Gurunya duduk di kursi, murid-muridnya melingkar kayak gini persis. Itu nggak pernah libur kecuali hari libur, mungkin hari Jumat. Hari Jumat itu baru libur. Selebihnya itu pengajian itu gratis semua, nggak berbayar.
Semua orang boleh. Dan yang mengajar itu para profesor, guru-guru besar. Sehingga orang itu belajar agama, mau belajar ilmu mantik ada, belajar ilmu akidah ada, belajar ilmu fikih ada, ilmu tasawuf ada, usul fikih ada, ilmu faraid ada, ilmu sihir doang yang nggak ada. Ilmu santet nggak ada. Ilmu apa lagi? Ilmu sejarah, ilmu balaghah, ilmu nahu, ilmu sorob, ada pengajiannya, dibikin jadwal tiap hari. Dari masjid itulah lahir ulama-ulama besar yang ngarang kitab tafsir, ngarang kitab akidah, ngarang kitab usul fiqih, dan kitab-kitab yang lain. Yang dipakai sampai sekarang. Tuh, di belakang kamu. Rata-rata kitab-kitab orang Mesir. Tuh Syekh Umar Hashim tuh. Pinggir kamu tuh, itu ulama masih hidup sampai sekarang ulamanya. Tuh lihat berapa jilid tuh. Faidul Bari fi Syarah Sahihil Bukhari. Pernah saya perlihatkan kan Sahih Bukhari? Sahih Bukhari kitab hadis 3 jilid kan? Disyarah sama beliau berapa jilid itu? 9 jilid, per jilidnya segini. Itu ulama Al-Azhar masih hidup sampai sekarang. Lahir dari Masjid Al-Azhar itu. Masjid Al-Azhar. Tuh, di atasnya itu. Ad-Doktor Wahbah Zuhaili. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Fikih Islam dan dalil-dalilnya. Berapa jilid itu? 10 jilid. Itu bahas fikih Islam dari A sampai Z. Dari mana lahirnya? Masjid Al-Azhar. Syekh siapa lagi? Muhammad Rasulullah 4 jilid. Shadiq Arjun dari Masjid Al-Azhar. Di belakang sana Profesor Quraisy Shihab dari Masjid Al-Azhar. Siapa lagi? Banyak itu. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Masjid Al-Azhar. Jadi dulu kampus Al-Azhar itu berupa masjid. Oh, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali yang diwafatkan di Baqi. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu salah satu ulama Mesir yang wafatnya di Baqi. Baqi ada di mana? Di Madinah Munawwarah, samping Masjid Nabawi. Dapat kemuliaan diwafatkan di makamnya para sahabat Nabi. Kebayang nggak? Syekh Muhammad Al-Ghazali namanya. Beliau dai, penulis, dai sekaligus penulis terkenal di Arab. Lahir dari Masjid Al-Azhar dan banyak ulama-ulama yang lain. Dan Nabi sudah mengajarkan itu. Sejak pertama kali membangun masjid, masjid itu didirikan di atas ketakwaan, artinya menjadikan masjid sebagai tempat mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus melakukan amal kebaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midamatika kullama dzikraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.